Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bihidayatin wa atma'annat qulubahum bitauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa ar-raqibul majid. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi anara al-wujud binuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi alladhina amanu wa amilu salihati ila yaumil maw'ud. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Tiada untain kata yang pantas terucap pada kesempatan yang baik ini selain daripada kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Di tengah gersangnya bumi Allah masih menurunkan hujan. Semoga hujan yang turun ke negeri ini memberikan rahmat dan membawa keselamatan dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Allah masih menurunkan, masih menyinari bumi ini dengan cahaya mataharinya di tengah gelapnya bumi ini. Sakinah, ketenangan, kedamaian masih Allah tancapkan dalam hati kita orang beriman, sehingga ringan langkah kita untuk memenuhi panggilan Allah di yaumul Jum'ah dalam melaksanakan solat Jumat. Mari selalu berdoa semoga selawat dan salam yang terucap dari lisan-lisannya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sampaikan kepada junjungan tercinta besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih terngiang di dalam ingatan kita negeri yang kita cintai ini, khususnya di wilayah Sumatera. Saudara-saudara kita menghadapi sebuah ujian yang sangat luar biasa. Ujian berupa musibah, berupa malapetaka, bencana yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dan juga termasuk korban harta benda dan lain sebagainya. Tentunya jamaah sekalian, kita sebagai orang-orang yang beriman, sebelum musibah dan bencana itu datang, siogianya kita terlebih dahulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika musibah yang tidak menyenangkan, ketika musibah yang menyebabkan kerugian dan korban kepada kita, lalu kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Konsep inna lillahi itu hanya terucap setelah kita mendapatkan musibah. Padahal sebetulnya sebelum musibah itu datang, kita ini sebagai orang beriman menyadari betul inna lillah
Sesungguhnya kami ini milik Engkau ya Allah. Milik Allah kita ini. Apapun yang Allah minta kepada kita, bahkan ketika sudah datang waktunya negeri ini, bangsa ini, bahkan dunia ini dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya adalah Allah menunjukkan kuasanya. Karena ini semuanya adalah miliknya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus punya visi dan misi di dalam hidup ini, agar di saat kita mendapatkan musibah atau mendengarkan musibah bencana yang datang, tidak begitu lagi merundung kesedihan yang sangat mendalam. Orang-orang yang beriman menyadari bahwa sesungguhnya musibah yang datang itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai ujian dan cobaan. Dan ia menyadari betul, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, tidak adalah satu musibah yang datang kepada orang yang beriman, sekalipun hanya duri yang menusuk tubuhnya, duri yang menusuk kulitnya, lalu ia merasa sakit dengan tusukan yang kecil itu, melainkan dia bersabar, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu konsep inna lillah, menyadari bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah. Kalau kita ini milik Allah, kita berusaha menjaga dengan sebaik-baiknya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang yang beriman yang selalu menjaga dirinya dari siksa Allah, menjaga keluarganya dari siksa nerakanya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian berupa musibah atau musibah yang tidak terasa membahagiakan, atau musibah yang dapat mencelakakan kepada diri kita, di dalam ayat tadi disebutkan pasti Allah akan datangkan ujian tersebut. Maka bagi orang yang beriman, ujian tersebut tidak akan bisa lari dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam ayatnya itu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dan pasti kami akan menguji kalian dari rasa takut, wal-ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, bahkan kematian, was samarat, dan kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah tersebut, dia akan kembali kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah, yang mana kala mereka ditimpa oleh musibah tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pasrah kepada Allah. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta akan kembali, rumah akan kembali, lenyap dengan begitu saja, bahkan jiwa orang-orang yang kita cintai. Dan ujian itu pasti akan kita alami, jamaah sekalian. Ujian berupa datangnya musibah yang tidak kita inginkan, tetapi itu akan pasti terjadi. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebutkan bahwa sesungguhnya apapun yang menimpa kalian di bumi ini, apapun yang terjadi di bumi ini dengan izin Allah semuanya, karena ini sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz dan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sana. Apapun yang akan terjadi, sekalipun jarum yang hanya jatuh, maka itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat di dalam Al-Qur'an, apakah musibah yang menimpa berupa sebuah ujian, ataukah musibah yang menimpa itu berupa sebuah peringatan atau sebuah azab? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mufassir telah meneliti di antara ayat-ayat yang terkait dengan masalah musibah ini. Ada ayat yang terkait dengan masalah musibah sebagai suatu ujian bagi orang yang beriman,
dan sebagai menebus dari dosa-dosanya. Kenapa? Karena orang yang beriman manakala diuji oleh Allah, maka dia tidak lain dan tidak bukan dia akan bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Inilah yang disebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang beriman akan berkata ketika datang musibah tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka reward yang Allah berikan kepada orang beriman yang ditimpa oleh musibah berupa ujian ini, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Maka orang-orang yang semacam ini akan mendapatkan salawatum mir rabbihim, apa yang disebut dengan ampunan dari Tuhan mereka, ampunan dari Rabb mereka. Bisa saja dia karena punya dosa, lalu kemudian dengan datang musibah itu, orang beriman menyadari betul bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis tadi, tidak ada satupun yang menerpa manusia sekalipun duri yang menusuk kulitnya, lalu kemudian bersabar, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya dengan musibah tersebut. Maka Allah Ta'ala mengampuni dosa orang beriman yang ditimpa musibah dengan kesabarannya. Salawatum mir rabbihim. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, warahmah. Musibah yang datang kepada orang yang beriman, dia menyebut ini sebagai rahmat dari Allah. Mereka yang bersabar akan mendapatkan rahmat karena ia menyadari betul di balik musibah yang terjadi, di balik bencana yang datang yang tidak menyenangkan bagi dirinya, akan ada hikmah-hikmah yang Allah berikan kepadanya. Dan itu harus dilalui oleh setiap orang yang beriman. Bukankah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah dengan para pengikutnya ketika mereka diterpa oleh musibah berupa kekalahan misalnya dalam perang Uhud, itu juga disebut dengan musibah. Tetapi musibah bagi orang yang beriman, tetapi juga peluang syahid bagi orang-orang yang gugur di medan jihad. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika orang-orang yang beriman mengatakan, ketika mereka itu diuji dengan ketakutan, ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina ja'adu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian akan menyangka kalian masuk ke dalam surga itu dengan begitu mudahnya, sebelum kalian diuji dengan cobaan-cobaan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sebelum kalian? Dan Allah ingin mengetahui siapa di antara kalian ini yang benar-benar berjihad, bersungguh-sungguh dalam ketaatannya, bersungguh-sungguh dalam perjuangan mencapai keridhaan Allah, dan siapa yang bersungguh-sungguh dalam sabar dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Wa ya'lamas sabirin. Lalu ayat lain juga disebutkan, Allah asibatu anta dukhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Orang-orang dahulu juga pernah berkata, mata nasrullah. Di saat genting, di saat mereka sedang dihadapi dengan berbagai macam tekanan-tekanan, musibah yang datang dari musuh, orang-orang yang menanamkan kebencian kepada kaum muslimin, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Lalu Allah sendiri yang menjawab di dalam ayat itu, katakan wahai Muhammad, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah sangat dekat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman menghadapi musibah ini adalah merupakan salah satu bentuk mengukur kadar kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini musibah berupa ujian bagi orang-orang yang beriman. Namun Al-Qur'an juga menyebutkan ada musibah berupa azab. Musibah yang disebabkan karena perbuatan manusia. Musibah yang disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia. Kita lihat di dalam surat Al-Isra, Bani Israel. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh
wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Jikalau kami menghendaki, kata Allah, walau aradna an nuhlikal qaryatan amarna, kami menghendaki untuk menghancurkan suatu negeri itu, kata Allah, amarna mutrafiha, cukup kami dengan memerintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Amarna mutrafiha, orang-orang yang hidup mewah untuk mentaati Allah, kami perintahkan agar mereka mentaati Allah. Amarna mutrafiha fafasaku fiha, tetapi orang-orang yang berhidup mewah, kaum elit, orang yang ada di negeri tersebut berbuat kedurhakaan, berbuat kefasikan, berbuat kekufuran, berbuat mendustakan ayat-ayat Allah. Fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul, maka berlakulah atas mereka itu ketentuan kami. Padammarnaha tadmira, lalu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Lalu ayat selanjutnya dikaitkan oleh Allah, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadi khabiran basira. Ayat ini dikaitkan oleh Allah, betapa banyak negeri-negeri setelah kaumnya Nabi Nuh kami hancurkan, kata Allah. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadi khabiran basira. Tetapi cukup hanya Allah yang Maha tahu siapa di antara mereka itu yang berdosa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya, bangsa kita ini. Manakala kita berbuat fasik di negeri ini, kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku Allah Rabb kita, mengaku Allah sembahan kita, tetapi membuat kemusyrikan di negeri ini. Kita menyembah kepada Allah, mentaati Allah, menjauhi maksiat-maksiat. Tetapi manakala telah berbuat kemaksiatan di negeri itu, kata Allah, maka fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tinjauan para mufassirin, ternyata musibah yang datang juga terkait dengan masalah bencana-bencana ini, dan ada korelasinya dengan dosa-dosa kita. Kita lihat lagi dalam ayat lain, misalnya Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, kata Allah, disebabkan karena ulah manusia, disebabkan karena tangan manusia, agar Allah merasakan terhadap mereka, terhadap apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar kalian itu kembali kepada Allah, agar kalian itu sadar bahwa ulah tangan manusia menyebabkan terjadi bencana. Disebabkan karena kemaksiatan yang terjadi. Kaum Ad, kaum Thamud, banjirnya Nabi Nuh, itu tidak lain karena kemusyrikan, jamaah sekalian. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh terlebih dahulu ketika mereka diajak beriman kepada Allah, tetapi mereka merolok-olok Rasulnya, mengolok-olok Nabinya, termasuk anak beliau yang bernama Kan'an. Mereka mengatakan ini tidak akan mungkin terjadi banjir besar. Tetapi apa yang terjadi, Allah berkehendak lain. Bencana itu datang dengan tiba-tiba, disebabkan karena mereka ini tidak lagi mendengarkan ayat-ayat Allah. Jamaah sekalian, dalam ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau kalian penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, niscaya kami akan turunkan, kami buka pintu-pintu langit, keberkahan yang akan turun dari langit. Hujan yang turun ke bumi ini akan memberikan rahmat. Hujan yang turun kepada bumi ini akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kenyamanan bagi penduduk bumi, akan memberikan kecukupan makanan, tumbuh-tumbuhan, akan menyelamatkan binatang-binatang dari kehausan. Keberkahan yang turun dari langit dan keberkahan yang muncul dari bumi, tumbuhan-tumbuhan akan subur, tanaman-tanaman yang akan subur, makanan-makanan dari tumbuhan tersebut akan terasa dan kita nikmati bersama. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mana kalian berdusta, manakala kalian mendustakan akan ayat-ayat Allah,
fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah turunkan kepada kalian siksaan disebabkan karena ulah tangan-tangan perilaku manusia itu sendiri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, mereka tergolong kepada orang-orang yang beriman yang tangguh dalam keimanannya, dan kita doakan mereka ini agar mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah, dan Allah berikan ganti yang lebih baik dari apa yang hilang dari tangan mereka, baik saudara-saudara mereka, baik orang-orang yang mereka cintai, harta benda mereka. Kita teguhkan iman kita, dan kita senantiasa memberikan apa yang bisa kita berikan bantuan untuk saudara-saudara kita bersama. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita kembali kepada Allah. Kembali dalam artian, sebelum musibah itu datang kepada kita, mari kita inna lillah, mari kita menyadari kita ini milik Allah. Apapun yang akan terjadi pada diri kita, musibah yang memberikan kenyamanan, musibah yang berupa kepahitan dan kesulitan, maka itu akan kita hadapi dengan rasa syukur kepada Allah untuk selalu mempergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu wat-tawwabur rahim. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والذي أمرنا بإقامة الشعار دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين والآخرين وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وجعل كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا أحوال المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين في كل مكان من بلاد المسلمين. اللهم اجعل الإندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. فبأي آلاء ربكما تكذبان